Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dapat bertemu dan belajar kembali di sekolah kita. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Pembelajaran tematik kita hari ini masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran ke-1 dan ke-2, muatan pelajarannya. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.3, menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Yang kedua, muatan IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik, ruang, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Yang ketiga, muatan IPA KD 3.8, menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Yang terakhir, muatan SPDP KD 3.4, memahami karya seni rupa teknik tempel. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan sikap pewawancara yang baik kepada narasumber. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Yang keempat, siswa dapat membuat mozaik dari potongan kertas origami, daun kering, biji-bijian, dan lain-lain. Pembelajaran pertama, muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Adapun sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. Yang pertama, memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan dengan jelas. Yang kedua, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh,
tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Tugas muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 di buku Bu Pena Ayo Berlatih halaman 170 nomor 1 sampai nomor 4. Langsung dikerjakan di Bu Pena. Masih di pembelajaran pertama, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis Papua dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisae yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara yang pertama, tidak memperjualbelikannya. Yang kedua, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan atau individu. Yang ketiga, tidak merusak habitat aslinya di hutan. Tugas muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 di Bu Pena Ayo Berlatih halaman 171 nomor 1 sampai nomor 5. Langsung dikerjakan di Bu Pena. Jika tidak muat, boleh dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Muatan IPA KD 3.8 dan 4.8. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Di sini ada beberapa contoh pemanfaatan hewan oleh manusia, antara lain yang pertama, ayam. Ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Yang kedua, kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Yang ketiga, ikan koi, kucing, dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Yang keempat, hewan juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Contohnya ular memakan tikus, sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus, sehingga petani dapat memanen padinya. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya, tanaman padi akan habis dimakan oleh tikus. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam?
ada 3. Yang pertama, tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Yang ketiga, tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Contohnya tanduk rusa atau gading gajah. Sekarang pembelajaran kedua, muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4. Langkah-langkah membuat mozaik. Mozaik adalah karya seni yang dibuat menggunakan potongan bahan berukuran kecil dan sejenis untuk ditempelkan pada sebuah bidang. Contohnya ini gambar kucing yang ditempelkan menggunakan biji-bijian. Berikut langkah-langkah contoh membuat karya mozaik. Yang pertama, kalian siapkan kertas origami, kertas kosong, pensil, dan lem kertas. Yang kedua, kalian buat pola kosong pada kertas kosong. Yang ketiga, sobeklah kertas origami menjadi potongan-potongan kecil. Lalu yang keempat, oleskan lem pada kertas yang ada pola gambarnya. Setelah pola gambar diberikan lem, lalu tempelkan sobekan kertas origami yang sudah dipotong kecil-kecil satu persatu pada polanya. Yang terakhir, lakukan terus hingga seluruh bagian pola tertutupi dengan sobekan kertas origami. Maka inilah hasilnya. Tugas muatan SPDP KD 3.4 dan 4.4 di Bu Pena Ayo Berlatih halaman 177 nomor 1 dan 2. Langsung dikerjakan di buku Bu Pena. Alhamdulillah, pembelajaran tematik kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.